Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Muhrid Sidki, aku dosen pengampu Matkul Ulumul Quran, Raffi Asidki dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dari kelas D semester 1. Izin saya untuk memaparkan materi tentang am dan kos, atau pengertiannya itu am itu umum, kos itu khusus. Dalam latar belakang ini, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Bahasa Arab memiliki berbagai macam dialek atau lahjah, sehingga tidak sedikit jumpai lafaz yang kadang kala bisa memiliki berbagai macam arti. Dalam Al-Quran banyak dijumpai istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan makna tertentu, seperti lafaz am, lafaz kos, lafaz mutlak, dan muqayyad, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, pengertian am. Dalam bahasa itu, am yang artinya itu umum. Namun secara istilah, lafaz am yang meliputi pengertian yang masih umum, termasuk makna dalam lafaz itu, tanpa dibatasi oleh letterlek bahasanya. Dengan pernyataan lain, bahwa am merupakan lafaz yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan atau kebutuhan kalimat yang ada. Sedangkan definisi kos menurut bahasa yaitu lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, kos itu kebalikan dari am. Jadi yang dimaksud kos itu dalam bahasa itu yaitu khusus, menunjukkan sesuatu yang tertentu gitu loh. Namun secara terminologi, lafaz yang menunjukkan secara sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Sedangkan menurut ulama usul fikih adalah lafaz yang diwadakan untuk menunjukkan kepada yang tertentu. Contoh lafaz am yaitu kulun, jami'un, dan masyara. Contoh kulun dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kulun nafsin za'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap diri merasakan mati. Nah, lafaz ini menunjukkan yaitu lafaz am yang bersifat umum, karena semua manusia di muka bumi ini yang makhluk hidup itu pasti akan merasakan kematian. Nah, contoh yang kedua itu contoh kafah dalam Quran surat Saba ayat 28 yang berbunyi wama arsalnaka illa kaffatan linnas, yang artinya tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Dan yang ketiga itu contoh masyara dalam Quran surat Al-An'am ayat 130 yang berbunyi Yuma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rasulum minkum, yang artinya itu hai sekalian jin dan manusia, tidaklah sampai kepadamu utusan yang menceritakan ayatku kepadamu. Dan kita masuk kepada macam-macam am. Yang pertama itu am yuradu bihi am, yaitu am yang disertai korinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkannya. Contohnya dalam Quran surat Hud ayat 6
yang bunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan macam am yang kedua itu ada am yuradu bihi khusus, yaitu adanya lafaz am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am itu adalah sebagian dari satuannya. Misalnya lafaz al-nas dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan macam am yang ketiga itu ada am maksus, artinya am yang khusus untuk am atau am mutlak. Am seperti ini tidak disertai dengan qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan tidak disertai dengan qarinah yang menghilangkan keumumannya. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat kalau nggak salah itu ada di ayat 2. Dan selanjutnya kita masuk kepada macam-macam kos. Yang pertama itu ada lafaz kos mutlak, lafaz yang tidak terbatas atau tidak diikuti oleh syarat apapun, yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Dan macam kos yang kedua itu ada lafaz kos muqayyad, lafaz yang memiliki syarat sebagai pembatas. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi itu qatalu muwaminna khatana fatahriru raqabatin muwaminna tiwamanna. Dan macam kos yang ketiga itu ada lafaz kos dalam bentuk amr, perintah atau perintah. Lafaz kos yang berbentuk perintah atau berita yang memiliki arti perintah, maka itu artinya wajib. Seperti contohnya di Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u wa aydiyahuma jazaa. Dan macam kos yang terakhir itu ada lafaz kos dalam bentuk nahi atau larangan. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihul musyriqati hatta yu'minna. Mungkin itu saja dari materi tentang macam-macamnya. Dan sekarang lanjut kepada taksis. Taksis secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan, dan secara terminologi adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz am pada sebagian satuannya, dengan gambaran bahwa fungsi taksis adalah menentukan makna lafaz am ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan, untuk lafaz yang ditaksis atau dikhususkan dalam hakikatnya bukan lafaznya, tetapi makna yang timbul dari lafaz am tersebut itu, yang secara majas antara lafaz yang ditaksis adalah lafaz am masih berhubungan dalam penetapan hukum. Jadi untuk keseluruhan kesimpulan ini adalah lafaz kos adalah lafaz yang mengandung makna khusus atau satu pengertian. Para ulama sepakat bahwa lafaz kos dalam nasyara bersifat qat'i, dan hukum yang terkandung di dalamnya juga bersifat qat'i selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang am dan kos ini. Bila ada salah perkataan ataupun penyebutan dalam Quran surat ayat-ayat yang saya sebutkan itu, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.